Sebenarnya dia istri yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kali ini saya bercerita dari sudut pandang seorang suami. Semoga terhibur ya Bun, dan bisa diambil pelajaran. Mas minta uang? Ucap istriku sembari menengadahkan tangannya ke arah wajahku. Loh, kemarin kan baru Mas kasih 150.000. Masa udah habis sih? Ucapku. Karena memang baru kemarin sore aku memberikan uang hasil kerjaku sebesar 150.000 ke istriku yang bernama Dahlia itu. Ya udah habis lah Mas. Emang dapat apa uang 150.000? Ucapnya dengan wajah yang masam. Kini dia terlihat marah. Ya maaf, kan Mas memang cuma punya uang segitu. Kamu tahu sendiri kerjaanku apa. Cuma buruh harian yang dibayar 150.000 per hari. Seharusnya kamu sebagai istri bisa dong mengerti keadaanku. Aku belum mampu untuk membahagiakanmu dengan barang-barang mewah. Tolonglah kamu bersabar. Ucapku menasehati Dahlia. Berisik kamu Mas, aku itu butuh uang, bukan butuh nasihat. Ucapnya kemudian masuk ke dalam kamar. Dahlia juga membanting pintu kamar kontrakan kami dengan sangat keras, membuatku sangat terkejut. Ya Allah, semoga tidak ada yang dengar. Batinku, karena aku takut jika ada tetangga yang terganggu karena kelakuan Dahlia malam ini. Ya, memang seperti itu kelakuan istriku. Aku dan dia baru menikah 3 bulan. Kami bisa menikah karena orang tua Dahlia menjodohkannya denganku. Kalau aku sih memang menyukai wanita itu, karena dia sangat tipeku sekali. Dia cantik, tubuh tinggi berkulit putih, rambutnya juga panjang berwarna hitam legam, menambah kecantikan dirinya. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku dari wajahnya. Bahkan saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku tak bisa melupakan dia. Mungkin itulah yang disebut sebagai jatuh cinta pandangan pertama. Tapi saat itu aku tak berani bermimpi, karena Dahlia seorang anak konglomerat. Orang tuanya punya usaha peternakan di mana-mana. Sementara aku hanya buruh harian yang gajinya hanya 150.000 per hari. Dan aku juga seorang yatim piatu. Orang tuaku sudah meninggal sejak aku masih berumur 15 tahun. Aku 2 bersaudara, jarak kami cukup jauh. Aku dan kakakku terpaut usia 15 tahun. Saat orang tuaku meninggal, dia sudah menikah. Makanya aku dirawat oleh dia hingga aku besar dan bisa mandiri. Aku memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri karena tak ingin merepotkan kakakku terus. Dan sampai sekarang inilah aku tinggal di kontrakanku yang tidak terlalu besar ini. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Di rumah ini juga tidak ada perabotan yang berarti. Karena memang, sedari bujang, aku fokus menabung untuk biaya menikah walaupun belum ada jodohnya. Hingga akhirnya, aku tidak sengaja bertemu dengan Dahlia. Dan setelah pertemuanku pertama kali itu, aku dipertemukan oleh orang tuanya, yang saat itu sedang bermasalah dengan motornya. Saat itu, motor ayah Dahlia mogok. Karena itu motor tua, tapi beliau sangat menyayanginya. Dan kalau dijual, kuperkirakan harganya mencapai ratusan juta. Tapi itu resiko motor tua. Mesinnya gampang panas dan suka mogok. Aku yang memang sekolah SMK jurusan otomotif, tentu sangat mudah sekali memperbaiki motor mogok seperti itu. Mulai dari sanalah aku akrab dengan ayah Dahlia. Berbulan-bulan, aku diajak jalan oleh ayah Dahlia, entah sekedar ngopi atau mancing bersama, karena aku memang hobi mancing. Mungkin dari sanalah ayah Dahlia tertarik pada aku. Lalu dia menawarkan, bagaimana kalau aku dijodohkan oleh putrinya yang bernama Dahlia. Aku tidak menyangka kalau ayah Dahlia akan mengatakan ini. Aku selama ini bermimpi pun tak berani, apalagi mengungkapkan perasaan. Tapi tidak disangka, aku malah seperti ketiban durian runtuh. Aku ditawari oleh ayahnya langsung. Tapi sebagai bujangan yang tidak punya apa-apa, aku tahu diri. Saat itu aku mengatakan, tapi Pak, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya pekerja buruh harian. Gaji saya hanya 150.000 per hari. Apa anak Bapak mau menerima saya? Ucapku kala itu. Namun, ayah Dahlia yang kini menjadi mertuaku itu berusaha meyakinkan bahwa putrinya akan menerima aku apa adanya. Padahal aku juga tahu, dan ayah Dahlia juga tahu,
kalau putrinya itu sudah punya kekasih. Tapi beliau tidak setuju dengan laki-laki pilihan Dahlia, karena menurutnya laki-laki itu bukan lelaki yang baik. Itulah alasan yang aku dengar, tapi pastinya aku juga tidak paham. Dan melihatku, ayah Dahlia tertarik, dan dia yakin bahwa aku lelaki yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap putrinya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar Dahlia dengan apa yang aku punya. Ya, semua tabunganku, ku belikan emas untuk memberi mahar ke Dahlia. Saat itu nilai maharku mencapai 10 juta rupiah. Aku hanya memberi itu saja ke keluarga Dahlia, tidak memberi yang lainnya. Sementara pesta mewah, semuanya ditanggung oleh orang tua Dahlia. Saat kulamar Dahlia, dia memang menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Tapi dia tetap menerimaku mungkin karena dia tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Awalnya aku takut jika dia tidak bisa mencintaiku. Tapi orang tua Dahlia selalu meyakinkan bahwa aku bisa membuat Dahlia jatuh cinta kepadaku. Singkat cerita kami pun menikah dengan pesta mewah yang digelar oleh orang tua Dahlia sesuai permintaan Dahlia sendiri. Sejak malam pertama sampai 3 bulan pernikahan kami, aku belum menyentuh Dahlia sama sekali. Karena dia tidak mau kusentuh. Aku paham akan hal itu. Sebagai suami, aku mencoba untuk mengerti. Aku akan menyentuh Dahlia jika dia sudah siap. Aku juga tidak mau melakukan hubungan dengan keterpaksaan. Jadi, aku memilih bersabar menunggu sampai Dahlia siap melayaniku. Begitulah cerita kenapa aku bisa menikah dengan Dahlia, seorang anak juragan kaya. Seminggu setelah kami menikah, aku memboyong Dahlia ke rumah kontrakanku yang sempit ini. Saat pertama kali dia menginjakkan kakinya di rumah ini, Dahlia marah besar padaku. Aku masih sangat ingat perkataan apa yang keluar dari mulutnya, menghinaku dan rumah ini. Jadi ini rumahmu, Mas. Kamu gak salah ngajak aku tinggal di sini. Coba kamu lihat rumahku di sana, Mas. Rumahmu ini saja tak lebih besar dari kamarku. Ucap Dahlia kala itu menghina rumah ini habis-habisan. Ya, memang kuakui. Rumahku ini tak lebih luas dari kamarnya. Bahkan mungkin masih lebih luas kamar Dahlia. Tapi aku hanya bisa meminta maaf padanya, karena aku belum bisa memberikan rumah yang ia inginkan. Maaf Dahlia, aku belum bisa memberikan rumah yang bagus. Untuk sementara, kita tinggal di sini dulu ya. Ucapku masih berusaha bersabar. Namun, wanita yang sudah menjadi istriku ini tetap marah-marah. Aku menyusul Dahlia ke kamar. Kuberikan uang hasil kerjaku hari ini sebesar 100.000. Karena yang 50.000 akan kugunakan untuk mengisi bensin motorku. Udah ya, jangan ngambek lagi. Ini, ada uang 100.000 untuk kamu belanja besok. Ucapku dengan lembut. Dahlia menerima uang itu dengan malas, kemudian memasukkan ke dalam tasnya. Dapat apa sih 100.000? Gerutunya. Ya, kamu pakai sajalah. Sedapatnya. Ucapku. Aku sudah malas berdebat dengannya. Aku memilih untuk tidur. Karena badanku juga sangat lelah rasanya. Ya, seperti biasa. Kami akan tidur saling memunggungi. Karena istriku itu belum mau aku sentuh. Bahkan ia tak mengizinkanku sekedar memegang tangannya. Pagi pun menjelang. Seperti biasa, aku melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Aku berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sementara Dahlia sudah bangun. Dia akan sholat di rumah. Ya, meskipun sifatnya seperti itu, tapi istriku tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Setiap pagi, ia pun memasak untukku. Ya, meskipun hanya memasak telur dadar saja sebagai menu makan kami hampir tiap hari. Kalau ada menu yang berbeda, biasanya dia beli ke warung. Seperti hari ini, tidak ada telur dadar di meja makan. Itu artinya, istriku membeli lauk matang di warung. Ada 2 macam lauk yang ia beli hari ini. Ada sambal cumi campur tempe, sayur nangka santan. Itulah menu sarapanku pagi ini, sekaligus untuk bekalku makan siang di tempat kerja nanti. Untungnya nasi sudah matang yang kumasak sebelum sholat subuh tadi. Ya, biasanya soal masak nasi memang aku yang mengerjakannya. Karena kalau Dahlia yang masak, nasinya suka kelembekan seperti bubur. Aku tidak suka nasi seperti itu, makanya akulah yang memasak nasi. Hampir tiap hari aku juga yang membereskan rumah. Karena Dahlia tidak suka yang namanya beres-beres. Ya, aku maklum. Karena sejak kecil hidupnya itu sudah berkelimangan harta.
Kalau mau apa-apa tinggal panggil asisten rumah tangga. Tentu dia tidak mau kalau disuruh membereskan kontrakanku yang sempit ini. Padahal tidak banyaklah perabotanku, dan rumahnya pun hanya sepetak. Kalau istriku mau membereskannya paling tidak habis waktu 1 jam. Tapi ya sudahlah, daripada berdebat lebih baik ku kerjakan sendiri. Biasanya aku mengerjakan sebelum atau saat pulang kerja. Kalau sebelum kerja aku sudah kesiangan, maka aku kerjakan setelah pulang kerja. Ya begitulah setiap hari. Dan rumah akan tetap rapi kalau istriku sedang pergi ke rumah orang tuanya. Maka rumah kontrakanku yang kecil ini tidak ada yang mengotori. Mas, skincareku habis, aku minta uang. Ucap Dahlia. Mas gak ada uang lagi. Kan tadi malam udah Mas kasih 100.000. Jawabku dengan nafas berat. Aku memohon agar Dahlia bisa mengerti. Kamu pikir uang 100.000 itu cukup? Kamu kira skincareku itu harga berapa? Harga skincareku itu 1 paket 5 juta. Kamu kasih 100.000. Kamu pikirlah berapa kurangnya? Ucap Dahlia dengan nada yang begitu tinggi. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Kuhembuskan dengan kasar. Selera makanku seketika hilang. Ya, Mas tahu, uang Mas sangat kurang. Tapi Mas mohon, untuk sementara waktu ini, sampai kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kamu ganti dulu skincaremu dengan yang murah. Ucapku berusaha memberi Dahlia pengertian. Aku berharap dia bisa mengerti dengan keadaanku, yang tidak bisa menuruti gaya hidupnya yang begitu hedon. Gak bisa, aku udah cocok dengan skincare itu. Kalau ganti, nanti kulitku rusak, bisa kusam. Emang kamu mau istrimu ini jelek? Ucapnya lagi. Kini wajahnya jadi cemberut. Aku tidak bisa melihatnya marah seperti ini. Aku merasa bersalah sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Aku memang tidak berdaya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ya udah, kalau kamu nggak bisa kasih aku uang, aku minta aja sama bapak. Ucapnya kemudian pergi dari meja makan. Ia tidak menghabiskan makanannya. Jangan Dahlia, kan aku sudah bilang, aku akan berusaha memenuhi kebutuhanmu. Aku berteriak. Udahlah Mas, aku udah gak bisa bersabar. Skincareku sudah habis, dan aku tidak bisa menunda untuk membelinya. Dahlia membentakku. Aku tidak berdaya sekarang. Aku hanya bisa diam. Aku segera memasukkan bekalku ke dalam kotak bekal, lalu berangkat bekerja. Mas berangkat dulu, ucapku. Aku tidak tahu harus menanggapi seperti apa lagi sifat istriku ini. Aku benar-benar kehabisan akal. Ya udah, sana berangkat. Kalau bisa kamu cari kerjaan yang lain dong, yang gajinya besar, supaya hidupku gak susah begini. Ucapnya, melepas kepergianku. Bukan doa yang ia berikan, malah hinaan seperti itu. Begini amat ya nasibku. Sudah tahu aku susah, malah nekat jatuh cinta dan menikahi anak konglomerat. Ya tangguhlah sendiri akibatnya. Aku mengingatkan diriku sendiri. Ya, ini semua salahku. Hari ini aku bekerja tidak seperti biasanya. Aku tidak fokus, karena selalu kepikiran dengan Dahlia. Aku pasti sangat malu kalau sampai dia benar-benar meminta uang pada orang tuanya. Gimana ini? Ya meskipun dulu saat kami baru menikah, mertuaku itu sempat menawarkan, kalau aku butuh apa-apa, bilang saja ke mereka, jangan sungkan. Tapi aku tidak mau bergantung dan menyusahkan mertuaku. Aku ingin mandiri. Sebenarnya kalau istriku mau hidup sederhana, uang gajiku itu cukup. Kalau hanya untuk kehidupan sehari-hari. Dan aku yakin bisa membelikan baju baru untuk Dahlia dan skincare. Tapi dengan harga yang tidak selangit itu. Karena kalau harganya semahal itu aku tidak mampu. Makan siang pun tiba. Para pekerja, termasuk aku, beristirahat untuk makan siang. Wih, tumben laukmu beda, gak kayak biasanya. Ucap Rizal, teman kerjaku, menggodaku. Ya, karena dia biasanya melihat laukku hanya telur dadar, tapi kali ini berbeda dari biasanya. Iya, istriku yang masak. Jawabku berbohong. Wah, istrimu rajin juga ya. Beruntung sekali kamu. Dapat anak konglomerat. Tapi mau diajak hidup sederhana. Dan rajin pula. Ucap Rizal lagi. Iya, Fur. Aku jadi iri deh sama kamu. Kini, Baron yang menyambung. Ah, kalian biasa aja kok. Rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin rezekiku saat ini ya dapat istri seperti Dahlia. Ucapku menanggapi omongan mereka. Ya, walaupun aku berbohong dan mereka memuji dengan tulus, aku merasa senang. Karena setidaknya nama Dahlia tidak buruk di mata mereka. Walaupun kenyataannya sangat berbalik. Tapi aku berusaha bersabar.
Karena sebaik-baiknya suami adalah yang menutupi aib istrinya, begitu juga sebaliknya. Aku adalah pakaian istriku, dan istriku adalah pakaianku. Jadi kami harus bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jam istirahat pun habis. Aku lanjut kerja setelah sholat zuhur. Aku bekerja dengan lebih semangat, ya walaupun hatiku tidak tenang. Karena memikirkan bagaimana Dahlia sekarang. Benarkah dia jadi meminta uang pada orang tuanya? Sore pun tiba, saatnya pulang kerja. Aku ingin segera sampai rumah. Aku ingin melihat bagaimana istriku sekarang. Sesampainya di rumah, di teras kontrakanku, terparkir sebuah motor baru. Motor Matic keluaran terbaru yang aku yakin harganya mencapai puluhan juta. Motor siapa itu? Tidak mungkin motor tetangga diparkir di sana. Apa jangan-jangan Dahlia yang membelinya? Batinku. Ku percepat langkahku, karena aku ingin segera menanyakannya pada Dahlia motor siapa ini. Aku masuk ke dalam ruang tamu. Ruang tamuku berbeda sekali sekarang. Lampunya sudah jauh lebih terang. Dan di sana, ada satu set sofa yang sangat mewah. Aku terus berjalan masuk ke dalam rumahku. Kulihat ke kamar karena kebetulan pintunya terbuka. Di kamar, kasur lusuhku sudah berganti dengan kasur baru, lengkap dengan divannya. Ada juga lemari baru. Dan baju-baju sudah tersusun rapi, karena kulihat Dahlia sedang menyusun pakaian-pakaiannya dan juga pakaianku yang hanya sedikit itu. Karena masih syok dengan perabotan baru yang ada di rumahku ini, aku bahkan lupa menyapa Dahlia, dan niatku untuk menanyakan soal motor itu pun seketika hilang. Aku lanjut masuk ke dalam dapur. Ada satu set meja makan yang cukup mewah juga, bahkan terlihat sangat mengkilap. Kulkas, kompor baru, rice cooker baru, dan banyak sekali perintilan dapur yang masih baru, bahkan masih ada yang terbungkus plastik. Aku benar-benar hanya bisa menganga melihat semua ini. Rumahku dalam sekejap disulap. Rumah yang tadinya kumuh dan sederhana, kini terlihat mewah karena perabotannya semuanya bermerek. Loh mas, kamu udah pulang? Kok nggak ucap salam? Tanya Dahlia yang melihatku sudah ada di dapur. Aku bahkan tidak menyadari kalau Dahlia sudah mengajakku bicara. Aku masih terpana melihat semua perabotan-perabotan mewah itu. Mas, teriak Dahlia mengagetkanku. Aku baru tersadar dan menoleh ke arah Dahlia. Iya, Dek. Aku bahkan sampai gugup. Kamu dapat uang dari mana? Bisa beli semua ini? Tanyaku pada Dahlia. Padahal aku tahu dari mana lagi istriku itu punya uang kalau bukan dari orang tuanya. Ya dari bapak sama ibu lah. Jawabnya santai kemudian meninggalkanku masuk ke dalam kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi dibuka oleh Dahlia, terlihatlah kamar mandiku sangat berbeda sekali. Lebih terang, lebih bersih, dan perabotannya sepertinya semua baru. Kamu mau ngapain mas? Jangan kurang ajar, ucap Dahlia karena aku memang sekarang mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar mandi. Ya kalaupun aku melakukan itu tidak masalah karena dia istriku. Tapi Dahlia terlihat sangat marah. Aku tidak mau ngapa-ngapain. Aku hanya terpukau saja melihat kamar mandiku. Aku seperti tidak mengenalinya. Ucapku apa adanya. Ya ampun mas, kamu gini aja norak banget, ucap Dahlia. Ya aku memang norak sekali, karena aku tidak pernah mempunyai rumah sebagus ini, jawabku. Dahlia kemudian mendorong tubuhku. Hampir saja aku terjatuh, tapi untunglah aku bisa menjaga keseimbangan. Dari luar, aku berteriak pada Dahlia. Sayang, ini terakhir kalinya kamu minta uang ke orang tuamu ya. Besok-besok jangan, ucapku lembut. Aku berharap Dahlia bisa mengerti maksudku. Ya, kalau tidak kepepet, jawabnya dari dalam. Kemudian terdengar suara gemercik air, karena ia sudah mandi sekarang. Aku hanya bisa duduk di meja makan sembari memegangi kepalaku yang tidak pusing. Aku tidak tahu harus senang atau malu. Karena perabotan rumahku yang seharusnya aku yang membelinya pakai uangku sendiri, kini malah dibelikan oleh mertuaku. Aku benar-benar malu rasanya. Seperti tidak punya muka. Bagaimana jika bertemu dengan mereka nanti? Kupijiti kepalaku dengan pelan, karena sekarang terasa berdenyut. Entahlah kenapa begitu tiba-tiba, padahal tadi tidak apa-apa. Kamu kenapa? Tanya Dahlia yang sudah selesai mandi. Bau wangi sabun mandi membuatku langsung tersadar. Kubuka mata, kulihat kecantikan istriku yang semakin bertambah setelah ia mandi. Gak apa-apa, jawabku. Oh ya mas, motor di depan itu untuk kamu berangkat bekerja. Tapi
Bukan hanya itu saja, aku mau kamu cari kerjaan apa kayak yang lain, supaya uangmu itu lebih banyak, gak kayak sekarang. Cuma 150.000 aja setiap hari. Ucap Dahlia kemudian pergi ke kamar. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Kerja apa aku dengan motor itu? Batinku. Kupikirkan saja nantilah. Lebih baik sekarang aku masak. Pasti istriku gak masak ini. Aku melihat ke dalam kulkas yang baru Dahlia beli. Isinya ternyata sangat lengkap. Semuanya ada. Ikan, daging, ayam, sayuran, perbumbuan. Lengkap semua. Tidak kusangka, istriku sedetail ini ternyata. Bahkan kecap, saus, semuanya pun ada. Luar biasa. Aku benar-benar tidak pernah menduga sebelumnya. Kupikir istriku itu hanya gadis yang manja dan tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata, perintilan dapur seperti ini, dia tahu semuanya. Bahkan alat-alat masak, semuanya pun lengkap. Ya, kalau aku bilang, tidak ada yang kurang satupun. Malam ini aku akan membuat pecel ayam. Sudah lama aku tidak memakan menu makanan satu itu. Semoga Dahlia suka dengan masakanku. Setelah berkutat 1 jam lebih di dapur, akhirnya masakanku matang. Pecel ayam kusajikan mirip sekali dengan makanan yang ada di pinggir jalan itu. Lengkap dengan nasi uduk dan taburan bawang goreng di atasnya. Aromanya begitu harum, menggugah selera makanku. Sebentar lagi maghrib, pas. Setelah sholat maghrib, bisa langsung makan, batinku. Aku segera mandi membersihkan diri. Setelahnya azan maghrib berkumandang, aku langsung bergegas ke musola yang tidak jauh dari rumah. Sementara Dahlia, dia sholat di rumah. Aku segera pulang, karena perut ini sudah sangat lapar sekali, ingin segera makan. Sesampainya di rumah, ku dapati istriku makan duluan. Kok kamu gak nungguin aku? Tanyaku pada Dahlia. Aku merasa kesal, tapi mungkin dia sudah lapar makanya makan duluan. Aku lapar banget. Kamu lama sih pulangnya? Jawabnya acuh tak acuh. Ya udah deh. Aku juga udah lapar. Ayo lanjut makan. Kami pun akhirnya makan bersama. Dengan nasi Dahlia yang tinggal setengah. Dahlia terlihat sangat lahap sekali memakan masakanku. Itu artinya dia pasti suka. Gimana rasanya? Enak gak? Tanyaku. Tapi istriku itu hanya diam. Tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Aku tidak tahu apa jawabannya. Namun, sekilas aku melirik kalau dia terlihat tersenyum. Sudahlah, tidak akan kutanyakan lagi. Mungkin dia masih gengsi untuk mengakui bahwa masakanku ini enak. Keesokan paginya, aku bekerja menggunakan motor baru, karena Dahlia menyuruhku menjual motor lamaku yang sudah butut. Kebetulan, tetangga sangat menyukai motorku dan ingin membelinya. Uang hasil penjualan motor bututku itu sebesar 5 juta rupiah. Uangnya langsung kuserahkan pada Dahlia, karena kemarin katanya dia mau beli skincare. Ini uang hasil penjualan motorku, gunakanlah untuk membeli skincaremu, ucapku sembari menyerahkan uang 5 juta rupiah kepada Dahlia. Gak usah, aku udah beli, tapi uangnya tetap aku pegang. Ucapnya kemudian merebut uang itu dari tanganku. Kupikir ia tidak mau menerimanya, tapi ternyata dimasukkan ke dalam tas juga. Aku tersenyum melihat tingkah istriku yang begitu lucu menurutku. Aku berangkat kerja dengan cukup bergaya hari ini. Dengan motor baru tentunya. Dan teman-temanku sangat mengagumi motor baruku itu. Bahkan mereka ada yang bilang iri dengan kehidupanku sekarang. Bisa berubah 180 derajat dalam waktu sekejap. Ya, walaupun di dalam hati ini ada rasa malu juga. Karena semua ini aku dapatkan dari harta mertuaku. Hari demi hari berlalu, aku mengikuti saran Dahlia untuk mengojek saja setelah pulang kerja. Ya, aku daftar ojek online. Ya, lumayanlah untuk tambah-tambah. Setelah pulang kerja jam 4 sore, aku ngojek hingga jam 9 malam. Uangnya sangat lumayan sekali. Bisa untuk tambahan uang belanja Dahlia. Setiap kali habis mendapatkan uang, semuanya langsung kukasih ke Dahlia. Palingan besoknya aku minta untuk beli bensin, itu saja. Karena aku tidak merokok, jadi aku hanya butuh uang bensin saja. Kalau jajan, aku memang tidak biasa jajan. Ya bisa dibilang pulang bekerja ya langsung ke rumah, tidak kemana-mana. Tidak terasa, sudah 3 minggu aku memakai motor baru ini. Kehidupan rumah tanggaku kurasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jarang sekali aku mendengar Dahlia marah soal uang. Dia selalu menerima dengan senyum ketika aku beri uang. Dan malam tadi, aku diberikan sesuatu yang sudah kuharapkan sejak lama.
Ya, tadi malam kami sudah melakukan malam pertama yang sempat tertunda hingga 3 bulan ini. Tadi malam itu aku sedikit ragu. Tapi ketika aku memeluk istriku dari belakang, dia tidak menolak, tidak seperti biasanya. Ya, sebagai laki-laki normal dan aku memang suami Dahlia. Akhirnya aku lanjutkan saja. Dan terjadilah penyatuan tadi malam. Bahagia sekali rasanya. Aku merasa bahwa rumah tanggaku ini sudah sempurna. Istriku semakin baik sifatnya, tidak pernah marah-marah lagi. Hingga 2 bulan setelah kehidupan kami yang kurasa baik-baik saja, aku mengalami sebuah kecelakaan. Saat aku mengambil orderan pelangganku, aku diserempet sebuah mobil. Saat itu, aku berada di samping motorku di pinggir jalan. Baru aku akan naik. Tiba-tiba ada mobil nyeruduk dari belakang. Aku terpental beberapa meter, tapi untunglah aku tidak cedera terlalu parah, hanya lecet-lecet saja. Tapi hal itu sudah sukses membuat Dahlia khawatir setengah mati. Dia bahkan menangis. Aku tidak menyangka istriku setakut ini kalau aku terluka. Selama ini kupikir dia baru mencintaiku setengah hati. Tapi kalau melihat air matanya yang tulus, aku sangat yakin bahwa dia sudah sepenuh hati mencintaiku. "Mas, kamu gak apa-apa kan?" ucap Dahlia sembari menggenggam tanganku. Dia sedari datang ke rumah sakit sudah menangisiku. Aku merasa kasihan tapi sekaligus senang karena aku bisa melihat ketulusan hatinya. "Aku gak apa-apa sayang, tapi tanganku sakit. Ini, jarum infusnya kamu tekan," ucapku. Dahlia pun segera melepaskannya lalu meminta maaf. "Maaf mas, aku gak sengaja," ucap Dahlia. "Iya, gak apa-apa sayang. Tapi rasa sakit ini semua sudah hilang kok, karena aku sudah diperhatikan oleh istriku," ucapku pada Dahlia. Dia pun langsung tersenyum malu. Aku sangat bahagia sekali melihat istriku seperti ini. Dia pun bercerita, dia takut kehilanganku, sebab aku sempat pingsan beberapa jam. Hingga aku harus dirawat di rumah sakit seperti ini. Ya mungkin aku syok saja, jadi aku sampai pingsan. Tapi untunglah tidak ada cedera yang serius. Setelah 2 malam dirawat di rumah sakit, aku diperbolehkan pulang. Tapi aku belum bisa bekerja karena rasanya tubuh ini masih sakit semua dan ada beberapa luka yang memar. Membuatku sedikit sulit berjalan, tapi masih bisa. "Mas, kamu gak usah kerja ngojek lagi ya," ucap Dahlia saat kami sudah sampai di rumah. "Kenapa emangnya?" tanyaku. "Aku gak mau kamu kayak gini lagi. Repot aku ngurusin orang sakit," ucapnya dengan nada yang ketus. Tapi dari sorot mata Dahlia aku bisa melihat bahwa dia itu khawatir aku kenapa-napa. "Kamu khawatir aku kenapa-napa ya?" tanyaku. "Enggak," jawabnya dengan sinis. "Alah, kamu jangan bohong." Aku terus menggoda istriku itu. Hingga akhirnya aku mendapatkan pengakuan dari mulut istriku sendiri. "Aku mencintaimu mas, aku tidak mau kamu kenapa-napa," ucap Dahlia dengan tegas, sembari matanya berkaca-kaca. Mendengar kalimat itu, aku merasa sangat terkejut. Aku tidak menyangka kalau akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Aku bisa mendapatkan cinta Dahlia. "Kamu beneran ngomong itu sayang?" tanyaku memastikan karena rasanya tidak percaya. Dahlia hanya mengangguk pelan. Langsung kupeluk istriku itu. Rasa sakit di tubuhku seketika hilang. Ya walaupun setelah itu terasa lagi. Tapi ini sangat membahagiakan bagiku. Aku sangat bahagia sekali. Tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Beberapa hari beristirahat, kondisiku sudah membaik. Karena aku dirawat oleh seorang istri yang sangat lembut seperti Dahlia. Tentu aku cepat sembuh. Tapi dia tidak mengizinkanku mengojek lagi. "Mas, kalau memang kamu sayang sama aku, dan kamu mau pernikahan kita tetap bertahan, kamu kerja saja di peternakan bapak," ucap Dahlia. Mendengar kalimat itu, aku merasa terkejut. Kenapa tiba-tiba istriku berpikiran kalau aku lebih baik kerja di peternakan orang tuanya saja? "Iya tuh, benar Fur," kata Dahlia. "Lebih baik kamu kelola saja salah satu peternakan bapak, daripada kamu ngojek, bahaya kan buat kamu." Aku dikagetkan dengan kedatangan bapak mertua dan ibu mertuaku secara tiba-tiba.
Iya mas, benar tuh kata bapak. Kamu lebih baik kerja saja di sana. Bukan jadi kuli kok mas, tapi kamu yang mengelola, ucap Dahlia menjelaskan. Aku bingung harus menanggapi apa. Aku hanya bisa melirik ke sana ke sini, mendengar Dahlia dan bapak mertuaku bicara bergantian. Tapi pak, saya nggak enak. Selama ini saya selalu merepotkan bapak. Ucapku merasa tidak enak pada mertuaku. Gofur, kamu itu jangan merasa tidak enak. Dahlia itu anak satu-satunya saya. Kebahagiaan dia adalah segalanya. Saya merasa bersyukur karena tepat memilihkan suami untuk Dahlia. Tolong, jangan tolak permintaan saya ini ya, ucap bapak mertuaku dengan serius. Kalau sudah begini, aku bingung bagaimana harus menolaknya lagi. Aku kehabisan kata-kata. Tapi pak, ucapku lagi, masih bingung dan tidak enak. Pokoknya, gak ada tapi-tapian mas. Kalau kamu masih mau aku jadi istri kamu, nurut, ucap Dahlia dengan tegas. Sekarang aku semakin bingung, tidak bisa menolak lagi. Akhirnya, setelah kondisiku benar-benar pulih, aku mengelola 2 peternakan milik mertuaku. 2 peternakan itu saja sudah bisa menghasilkan omset puluhan juta per hari, karena menjadi pemasok tetap daging di sebuah supermarket. Ya, peternakan mertuaku ini memasok daging sapi lokal ke beberapa supermarket. Jadi omsetnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Aku tentu banyak belajar karena aku tidak tahu apa-apa soal yang beginian. Dan siapa yang mengajariku? Tentu saja istriku. Karena dia sangat paham soal bisnis. Dibantu juga oleh mertuaku. Mereka dengan sabar mengajariku. Hingga setelah 3 bulan training ibaratnya, aku bisa dilepaskan tanpa diawasi mereka lagi. Aku sudah paham bagaimana kualitas daging yang baik, mengontrol dan mengelola peternakan. Semua sudah kukuasai. Ya, aku belajar dengan giat dan tekun. Karena aku tidak mau lagi menyusahkan mertuaku yang meskipun peternakan ini milik beliau. Tekadku sangat kuat untuk membahagiakan Dahlia. Aku tidak ingin dia sengsara. Semoga setelah ini kehidupan kami semakin baik. Setahun pun berlalu. Aku semakin mahir mengelola peternakan. Mertuaku pun bangga. Bahkan selalu memujiku hampir setiap hari. Tak ketinggalan juga istriku dan ibu mertuaku. Mereka tak henti-hentinya memujiku. Aku bersyukur sekali karena rezeki keluargaku sangat lancar. Ya walaupun sampai sekarang kami belum dikaruniai keturunan. Tapi aku akan tetap bersabar bersama istriku. Setelah menabung selama setahun lebih ini, aku bisa membelikan rumah baru untuk istriku Dahlia. Rumah yang ia inginkan. Rumah dengan gaya modern minimalis. Sesuai keinginannya. Ya, aku sudah bisa membelikan rumah itu. Walaupun dibantu mertuaku tentunya. Karena aku bekerja di peternakan beliau. Karena istriku sudah tidak sabar ingin pindah. Pindahan rumah kami pun dipercepat dari jadwal yang seharusnya. Karena Dahlia sudah tidak sabar. Setelah acara pindahan rumah selesai, kami dikumpulkan di ruang tamu. Ya, walaupun hanya berempat sih. Ada aku, istriku, mertuaku. Katanya mereka ingin bicara serius. Aku jadi deg-degan. Aku takut kalau aku mengecewakan mereka. Gofur, bapak mau ngomong serius, ucap bapak mertuaku. Iya pak, mau ngomong apa? Aku hanya bisa menunduk karena aku benar-benar gemetaran sekali. Takut jika membuat kesalahan. Bapak sudah lihat bagaimana kinerjamu selama ini. Sangat bagus, ucapnya memujiku lagi. Tapi rasanya aku masih takut. Jika ujung-ujungnya aku disuruh pisah sama anaknya. Ya aku takut sekali kalau itu terjadi. Dahlia, Gofur, bapak sudah tua. Ibumu juga sudah tua. Kami ingin semua peternakan yang ada, kalian yang mengelola bersama. Berilah uang bulanan kepada kami secukupnya. Selebihnya, kalian kelola sendiri untuk masa depan kalian. Ucap bapak mertuaku. Aku sangat terkejut sekali. Ini mimpi atau tidak? Kenapa secepat ini? Batinku. Pak, apa bapak tidak salah? Ucapku. Tidaklah Gofur, salah bagaimana? Dahlia itu anak satu-satunya. Ya kalianlah ahli waris kami. Siapa lagi? Ucap mertuaku tegas.
Aku dan Dahlia saling pandang karena kami merasa sangat terkejut. Tapi mau tidak mau, kami harus mengemban amanah ini dengan baik karena memang hanya kami yang orang tua Dahlia punya.